Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, nama saya Sylvia Anggitasari dengan NIM 19030260053 bersama kawan saya Ahmad Izul Haq Busyairi dengan NIM 19030260054. Kami di sini akan membuat video mengenai penjelasan tentang evaluasi non-tes, sosiometri, dan studi kasus. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran Bahasa Arab dengan dosen pengampu Dr. Naifah MSI. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama dimulai dari saya sendiri. Oke, baiklah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu mengenai evaluasi. Nah, apa sih evaluasi? Jadi, menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2003 menyebutkan bahwa evaluasi itu merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan. Nah, ini itu terkait dengan biasanya sifat-sifat siswa dan lain sebagainya. Misalnya saja suatu sekolahan membuat suatu agenda untuk menertibkan siswanya ketika berangkat sekolah. Nah, gimana sih caranya untuk mengetahui agenda ini tuh berhasil atau tidak? Maka evaluasi itu dilakukan. Nah, evaluasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada evaluasi menggunakan tes, dan yang kedua ada evaluasi yang tidak menggunakan tes atau evaluasi non-tes. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu evaluasi non-tes atau evaluasi yang tidak menggunakan tes. Apa sih evaluasi non-tes itu? Jadi, evaluasi non-tes itu merupakan suatu cara atau teknik untuk menjadi tolak ukur suatu agenda itu bisa dikatakan berhasil atau tidak, tapi tidak menggunakan tes. Nah, terus gimana nih kalau nggak ada tesnya? Kita nanti membuat tolak ukurnya pakai apa? Jadi, evaluasi non-tes ini itu ada alat-alatnya sendiri seperti wawancara, kuesioner, dan juga skala. Nah, skala ini ada skala hidup dan juga skala penilaian. Nah, oke, baiklah. Tadi kan kita udah mengetahui nih evaluasi non-tes itu apa. Jadi selanjutnya itu ada yang namanya sosiometri. Sosiometri ini adalah salah satu cara atau teknik yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi non-tes. Jadi apa nih sosiometri? Sosiometri itu berasal dari kata sosius atau yang berarti sosial, dan juga metrus atau yang berarti pengukuran. Nah, dari dua kata ini aja kita udah bisa menarik kesimpulan apa itu sosiometri. Jadi sosiometri itu merupakan suatu alat ukur untuk mengukur tingkat sifat atau sosial individu dalam suatu kelompok. Nah, menurut Wayan Nurkancana dalam bukunya, sosiometri itu adalah suatu metode untuk mengumpulkan data tentang pola dan struktur antara hubungan individu-individu dalam satu kelompok. Nah, tujuan atau kegunaan dari sosiometri sendiri itu dijelaskan oleh Disi Rianti dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2007, yaitu sebagai biasa ditemukan di layanan BK. Nah, itu hasil sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu, penetapan pelayanan, dan isi layanan. Nah, oke, yang pertama itu jenis layanan tertentu. Ini berarti kita seperti memberikan layanan yang tepat untuk suatu kelompok atau siswa. Kemudian ada penetapan pelayanan dan juga isi layanan. Jadi itu kegunaan dari sosiometri. Oke, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis sosiometri. Jadi, jenis-jenis sosiometri ini ada 4. Yang pertama itu ada teknik nominasi. Nah, teknik nominasi ini setiap individu dalam kelompok ditanyakan siapa teman yang disenangi atau tidak disenangi. Contoh kalimatnya seperti ini. Dengan siapakah Anda ingin duduk dalam satu bangku? Siapa kawan Anda yang terbaik? Kayak gitu. Nah, nanti itu sistemnya, jadi siswa itu dibagikan angket.
berisi nama-nama. Nanti nama-nama itu terbatas ya, terbatas. Kemudian nanti siswa diminta untuk memberikan nominasi, angka 1 itu yang terbaik, kedua, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian kedua itu ada yang namanya model skala bertingkat. Nah, dalam teknik ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Nah, nanti itu di setiap statement itu, individu atau siswa diminta untuk mengisi nama salah satu temannya. Nah, yang hubungannya sesuai dengan statement yang diberikan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada model who's who. Nah, dalam tipe ini nanti disediakan sejumlah statement juga nih tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari sifat itu mengungkapkan sifat yang positif dan sebagian yang lainnya mengungkapkan sifat yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok, nanti itu disuruh untuk memilih teman-temannya yang memiliki sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh statement tersebut. Kemudian kedua itu ada yang namanya model skala bertingkat. Nah, dalam teknik ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Nah, nanti itu di setiap statement itu, individu atau siswa diminta untuk mengisi nama salah satu temannya. Nah, yang hubungannya sesuai dengan statement yang diberikan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada model who's who. Nah, dalam tipe ini nanti disediakan sejumlah statement juga nih tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari sifat itu mengungkapkan sifat yang positif dan sebagian yang lainnya mengungkapkan sifat yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok, nanti itu disuruh untuk memilih teman-temannya yang memiliki sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh statement tersebut. Oke, selanjutnya ini yaitu udah masuk ke administrasi nih, pengadministrasian sosiometri. Yang pertama itu sudah pasti, tentu saja ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini biasanya dilakukan dengan membuat kelompok di kelas ya. Misal satu kelompok itu ada 4-5 anak seperti itu. Kemudian ada mempersiapkan angket sosiometri. Nah, contohnya angket sosiometri seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu meliputi penjelasan verbal tentang settingnya, tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Kemudian ada membagikan angket, menjelaskan cara mengerjakannya, terus memeriksa apakah sudah benar dan mengumpulkan kembali, juga tahap pengolahan dari analisis data. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan angket. Nanti kalian tolong isi ya. Nah, angket ini itu tujuannya untuk mengetahui sifat atau sosial kalian ya di sekolahan. Gak usah takut data diri kalian kesebar atau nanti siapa-siapa aja rahasia kalian tersebar, nggak usah takut. Ini udah terjamin banget rahasianya, dan tujuannya itu ya biar nanti pihak sekolah bisa memberikan inventasi yang tepat buat kalian semua. Oke, ini Ibu bagikan anketnya, tolong diisi. Nah, oke, semuanya udah dapet ya. Jadi nanti ini teknik pengisiannya, kalian harus memberikan angka di setiap nama yang kalian ingin untuk berikan angka itu. Angka 1 untuk yang paling kalian senangi, 2 kurang senang, 3 tidak senang, dan selanjutnya seperti itu ya. Kemudian nanti kalau udah kasih lagi ke Ibu. Oke, setelah tahap pelaksanaan, selanjutnya ada tahap pengolahan. Jadi nanti dari angket itu kan nanti kan kita kumpulin nih, kita kolektif lagi, kita lihat, oh ternyata siswa nomor 1 memilih siswa nomor 5, 6, dan 3, nomor 2 memilih 5, 7, dan 8, nomor 3 memilih 6, 1, dan 7, nomor 4, 6, 5, dan 2, nomor 5 memilih 4, 2, dan 6, nomor 6 memilih 3, 4, dan 1, nomor 7 memilih
6, 5, dan 1, nomor 8 memilih nomor 2, 5, dan 7. Nah, dari jawaban-jawaban kita yang kita terima tadi disusun dalam satu tabel. Tabel ini disebut tabel tabulasi. Nah, kemudian cara penyusunannya seperti berikut. Oke, ini tuh artinya seperti ini. Jadi dari tabulasi di atas yang tadi kita dapat ketahui yaitu hubungan yang paling luas hubungan sosialnya itu ada di siswa nomor 5 dan 6. Dengan hanya memperhatikan tabulasi arah pilih saja, kita belum dapat mengetahui struktur hubungan para siswa secara jelas. Oke, untuk mengetahui struktur hubungan para siswa secara jelas, dibuat gambaran tentang struktur hubungan tersebut yang dibentuk dalam suatu sosiogram. Oke, tahap terakhir dari teknik sosiometri itu ada pembuatan sosiogram. Nah, dalam membuat sosiogram kita bisa menggunakan teknik bebas. Nah, ini nomor-nomor individu diletakkan secara bebas demikian rupa sehingga mudah dihubung-hubungkan antara individu yang memilih dengan individu yang dipilih. Nah, yang dipentingkan dalam teknik ini adalah kepraktisan dalam menghubungkan antara pemilih dengan yang dipilih tanpa memperhitungkan urutan letak berdasarkan jumlah pilihan. Nah, seperti itu. Baik, saya kira cukup penjelasan mengenai teknik sosiogram. Selanjutnya akan disambung mengenai studi kasus oleh kawan Ahmad Izul Haq Bushairi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izul Haq dari kelas PBA aslinya 4B. Sini saya ingin menjelaskan tentang suatu hal, yaitu ini studi kasus atau yang disebut evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah suatu tolak ukur terhadap situasi tertentu tanpa melibatkan suatu tes. Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi non-tes adalah studi kasus. Menurut Pollitt dan Hangler, studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Fokus tersebut dinilai oleh Pollitt dan Hangler penting dalam studi kasus, sebab dibutuhkan analisis yang intensif. Bukan berfokus pada status kemajuan tindakan atau pikiran yang dimilikinya. Teknik studi kasus sendiri merupakan sebuah teknik untuk mendapatkan suatu laporan informatif deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen, proyek atau analisis. Dalam ilmu sosial, studi kasus melibatkan pemeriksaan yang mendalam, rinci dari subjek studi, yaitu studi kasus sendiri serta kondisi konstekstual dari yang terkait. Studi kasus dapat dihasilkan dengan mengikuti metode penelitian formal. Studi kasus cenderung muncul di tempat-tempat penelitian formal sebagai jurnal dan konferensi profesional. Daripada karya-karya populer, studi kasus banyak digunakan dalam disiplin dan profesi, mulai dari psikologi, antropologi, sosiologi, dan ilmu politik hingga pendidikan, ilmu klinis, pekerjaan sosial, dan ilmu administrasi. Dalam melakukan penelitian studi kasus, kasus yang sedang dipelajari dapat berupa individu, organisasi, peristiwa, atau tindakan yang ada di waktu dan tempat tertentu. Namun, ketika kasus digunakan dalam pengertian abstrak, seperti dalam klaim, proposisi, atau argumen, kasus seperti itu dapat menjadi subjek dari banyak metode penelitian, bukan hanya penelitian studi kasus. Studi kasus dapat melibatkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, jenis studi kasus. Yang pertama ada namanya studi kasus explanatory. Studi kasus explanatory bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa ketika peneliti hampir tidak memiliki kendali atas peristiwa yang dijelaskan. Ini studi kasus ini berfokus pada fenomena dalam konteks situasi kehidupan nyata. Misalnya pengaruh peristiwa politik atau ekonomi pada perang dan krisis global.
Lanjut, pada dasarnya studi kasus eksplanatori adalah 1+1 sama dengan 2. Hasilnya tidak cocok untuk interpretasi. Sebuah studi kasus dengan seseorang atau kelompok tidak akan jelas karena dengan manusia akan ada selalu variabel. Selalu ada varian kecil yang tidak bisa dijelaskan. Tujuan dari studi kasus eksplanatori adalah untuk menunjukkan data dan deskripsi investigasi kasual. Yang kedua ada namanya studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori bertujuan untuk menemukan pertanyaan atas jawaban apa atau siapa. Metode pengumpulan data studi kasus eksplorasi sering disertai dengan metode pengumpulan data tambahan seperti wawancara, kuesioner, eksperimen, dan lain-lain. Studi kasus eksplorasi biasanya merupakan pendahulu untuk proyek kegiatan berskala besar yang formal. Studi kasus ini digunakan untuk memberikan lebih banyak informasi latar belakang daripada studi kasus biasa, untuk membandingkan hasil dengan lebih baik, dan untuk memungkinkan para peneliti mendedikasikan lebih banyak waktu untuk mempelajari informasi yang diperlukan untuk percobaan atau kasus mereka. Yang ketiga ada namanya studi kasus deskriptif, yaitu bertujuan untuk menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Topik semacam itu dapat mencakup budaya atau sejarah. Ketika peneliti mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu, tujuan dari studi kasus deskriptif adalah untuk dapat membandingkan pertemuan baru dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Creswell membagi penelitian studi kasus berdasarkan maksud analisis. Kasusnya menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama studi kasus instrumental tunggal, yang mana itu berarti penelitian studi kasus yang dilakukan ini dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu. Dalam penelitian, peneliti memperhatikan dan mengkaji suatu isu yang menarik perhatiannya dan menggunakan sebuah kasus sebagai sarana atau instrumen untuk menggambarkannya secara terperinci. Kemudian pembagian yang kedua adalah studi kasus jamak, yaitu penelitian studi kasus yang menggunakan lebih dari satu isu atau kasus di dalam penelitian. Fokus dalam penelitian hanya pada satu isu dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskannya. Selain itu, penelitian ini juga bisa menggunakan satu kasus atau lokasi tetapi dengan banyak isu yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat sangat kompleks sebab terfokus pada banyak isu atau perhatian dan menggunakan banyak kasus untuk menjelaskannya. Yang ketiga adalah studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan penelitian yang dilakukan pada kasus yang punya keunikan yang tinggi. Penelitian ini berfokus pada kasus itu sendiri, baik dari lokasi, program, kejadian maupun kegiatan. Penelitian ini mirip dengan penelitian naratif, tapi mempunyai prosedur kajian yang lebih terperinci pada kasus dan kaitannya di lingkungan sekitarnya secara terintegrasi. Lanjut pada tujuan studi kasus. Tujuan studi kasus secara umum diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan situasi individu, misalnya seseorang, bisnis, organisasi, atau institusi secara terperinci. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu menganalisis kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang keempat, merekomendasikan tindakan untuk kasus tersebut. Pertama, dalam problem solving. Contoh studi kasus. Studi kasus biasanya digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan pengaturan pendidikan. Sebagai contoh, studi kasus dapat digunakan untuk mempelajari masalah psikologis seperti perkembangan anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, tuli, atau efek pada anak yang telah diisolasi, disalahgunakan dan diabaikan hingga usia 12 tahun. Sebagai contoh itu tadi. Studi kasus juga dapat digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk mengeksplorasi pengembangan keterampilan menulis,
Dalam kelompok kecil siswa baru sekolah menengah yang mengambil kelas penulis kreatif. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.